Capek, aduh. Kita kemana lagi nih? Tidak. Kita tidak kemana-mana dulu. Kelihatannya tidak akan ketemu. Kita berpisah dahulu ya. Aku akan mencari dengan caraku sendiri. Sebelum berpisah, aku akan memberikan kalian cincin. Saya nih. Kalau nanti terjadi apa-apa, tiup dan panggil namaku. Kalau begitu, aku sekarang pergi dulu. Sampai jumpa. Nyi, lesungnya ketinggalan, Nyi. Lesungnya. Di tengah obrolan yang serius itu, Prabu Baka muncul dengan membawa semangat baru. Prabu Baka mengajak Singa Mandala dan semua pasukan miliknya untuk segera melakukan penyerangan ke Malawapati. Untuk apa menunda-nunda penyerangan? Kalau kita sudah merasa siap. Menyerang bukan sekedar menyerang, Sang Prabu. Kita perlu siasat dan rencana. Dengan menggunakan gelas-gelas khas Nusantara, Prabu Baka mulai mengatur strategi penyerangan. Dan strateginya adalah dengan terlebih dahulu menguasai kerajaan yang paling dekat dengan negeri Malawapati, yaitu lebih dulu menaklukkan kerajaan Sawopitu. Sawopitu? Ya, daripada jauh-jauh dari markas kita. Ya? Ya toh? Wadak! Aku tidak mau selalu kabur, Kanginan. Kuperlu wadak! Sudawirat saat ini masih menginginkan bertemu dengan Prabu Jayadipa di kerajaan Sawopitu demi nama baiknya dan juga demi masa depan anak keturunannya. Sebagai seorang istri, tentu saja Lokahita mencemaskan suaminya. Namun Wirat dapat menenangkan Lokahita dan berjanji untuk tetap selalu mencintainya sampai kapanpun juga. Maksa masuk! Tidak bisa! Tangkap dia! Sudah. Dari Aki Luhur, Sudawirat menjadi terheran-heran. Wirat tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia tidak diterima lagi di sana. Prabu Jayadipa pun terus lantas mengingatkan penyerangan dari Raja Saputra dengan pasukan pusar anginnya yang hampir mengubur keluarga besar Prabu Jayadipa di dalam penjara bawah tanah. Sudawirat dianggap bersalah. Sudawirat juga dianggap sebagai pengkhianat. Mundur! Setelah Wirat beranjak pergi, Prabu Jayadipa merasa bersalah karena Wirat melangkah pergi tanpa merasa jika dirinya memang tidaklah bersalah sedikit pun. Namun Aki Luhur mengingatkan jika mereka harus tetap berpegang pada kenyataan yang mereka lihat sebelumnya. Pergi! Tunggu Sudawirat! Tunggu! Kita harus bicara, Sudawirat! Sudawirat! Saya dianggap seperti sampah. Yang tidak menghendaki adalah Romo Prabu dan para sesepuh itu. Tapi saya tidak. Turunlah. Sudawirat akhirnya setuju bekerja sama dengan Pangeran Indrasara. Namun ternyata Sudawirat tidak mengingat lagi kejadian antara dirinya dengan Raja Saputra yang pernah akan menghancurkan kerajaan Sawopitu. Mengetahui hal itu,
Indrasara yang berhati jahat pun tidak akan memberitahukannya dan justru berpura-pura jika dia juga tidak mengetahuinya. Pangeran Indrasara berniat merebut tahta raja di Saup itu dan akan menjadikan Sudawirat sebagai tangan kanan. Sangkang Baplang, sampai hari ini kamu belum melaksanakan dendam Kusumatmu. Kenapa tidak segera kamu atur langkah untuk memerangi Malwapati? Kenapa tidak segera kamu lampiaskan dendam Kusumatmu pada Anglingdarma? Kamu sudah cukup kuat, Sangkang Baplang. Kamu sudah punya pengikut dan penganut. Jangan buang waktu. Untuk memilih telik sandi andalan yang akan dikirim ke Malwapati, Sangka Baplang akan terlebih dahulu menyeleksi 3 orang senopati terbaiknya, yaitu Kencarupa, Rupa Kenca, dan Danang Sagita. Danang Sagita merasa senang, karena inilah kesempatan baginya untuk bisa melarikan diri, dan dia harus bisa memenangkan pertarungan. Cukup! Berhenti! Tidak bisa dipungkiri lagi. Danang Sagita lah yang akan berangkat ke Malwapati. Sesampainya niat baik dari si Tantri dan Banduseta tentunya akan diterima karena Tantri dan Banduseta memiliki banyak jasa kepada negeri Malwapati. Namun sang patih mengingatkan jika keduanya tetap harus menjalani seleksi keprajuritan terlebih dahulu karena nantinya mereka tidak hanya akan menjadi seorang prajurit biasa, melainkan menjadi seorang pandeka atau pemimpin pasukan. Dan dari jabatan itulah mereka akan menjadi calon-calon senopati Agul dengan uji kesetiaannya dan juga diuji kemampuannya. Danang Sagita adalah murid terbaik dari Kenasiki Lembo Aji. Maka salah alamat jika Danang justru dihadapkan pada Singa Maruta. Patih Madrim juga menjelaskan, jika yang berhak memutuskan jika Danang benar-benar matanya Sangka Baplang atau bukan, hanyalah Ki Lembo Aji seorang. Dan oleh karena itu, Patih Madrim mengajak si Danang untuk menemui gurunya tersebut. Hianat.